Mereka dicaci, dihina, dicap sebagai beban, diusir dari Old Trafford dengan label flop. Tapi siapa sangka, hanya butuh 1 musim, mereka berubah jadi monster. Scott McTominay, gelandang yang dulu dianggap mediocre, kini mengangkat trofi Serie A bersama Napoli dan dinobatkan sebagai Best Player of the Season Serie A 2024-25. Romelu Lukaku, bukan hanya duetnya di lini depan yang tajam, tapi kontribusinya membawa Napoli kembali jadi penguasa Italia. Dean Henderson, penjaga gawang yang bikin Crystal Palace kalahkan Manchester City dan juara FA Cup. Antony, dulu dibilang cuma tarian samba tanpa hasil, sekarang bawa Real Betis ke final UEFA Conference League lawan Chelsea. Belum lagi Anthony Elanga, Wan-Bissaka, Malacia. Pertanyaannya cuma satu, kenapa mereka semua gacor setelah pergi dari MU? Siapa yang sebenarnya bermasalah di sini? Klubnya, manajemennya, atau para pemain itu sendiri? Kita akan bedah semuanya, tuntas, sampai akar-akarnya. Scott McTominay. Siapa yang menyangka duo bekas United, Scott McTominay dan Romelu Lukaku, bisa menjadi raja di tanah Italia? Setelah didepak oleh Manchester United musim lalu, McTominay yang sempat dicibir sebagai gelandang pas-pasan, justru tampil luar biasa bersama Napoli. Di bawah pelatih baru yang cerdas secara taktik, peran McTominay berubah total. Ia bukan sekadar gelandang pekerja keras, tapi jadi pemecah kebuntuan, pemain box-to-box yang menjelajah tanpa lelah. Hasilnya, 13 gol, 6 assist dari 35 laga Serie A. Sebuah statistik luar biasa untuk seorang gelandang tengah. Dan bukan hanya itu, ia dinobatkan sebagai Best Player of the Season Serie A 2024-25, mengalahkan nama-nama seperti Lautaro Martinez dan Rafael Leao. Dulu dianggap cuma produk Akademi MU yang, kebetulan, bertahan. Kini justru tampil jauh lebih konsisten dari bintang-bintang mahal United. Lukaku juga bukan sekadar numpang lewat di Napoli. Setelah gagal di Chelsea dan sempat hilang arah, kini ia kembali ke bentuk terbaiknya. Bersama McTominay, Lukaku menjadi pilar penyerangan utama. Catatan musim ini, 18 gol, 7 assist di semua kompetisi. Ia mungkin tidak dapat gelar individual seperti McTominay, tapi kontribusinya sangat vital. Duet keduanya menjadi simbol kebangkitan Napoli setelah era Spalletti. Dan ingat, MU pernah punya 2 pemain ini, tapi tak pernah tahu bagaimana memanfaatkannya. Saat masih di MU, Antony sering jadi bulan-bulanan netizen. Driblenya dianggap sia-sia, finishingnya tumpul, dan pergerakannya mudah dibaca. Tapi siapa sangka, setelah pindah ke Real Betis, ia hasilnya 9 gol, 5 assist dari 25 pertandingan. Dan bukan sembarang kontribusi. Antony adalah faktor penting yang membuat Betis lolos ke final UEFA Conference League 2025 dan akan menantang Chelsea di partai puncak. Sebuah comeback story yang luar biasa. Hasilnya, 9 gol dan 5 assist dari 25 pertandingan. Dan yang lebih mencengangkan, dia membawa Betis ke final UEFA Conference League menghadapi Chelsea. Padahal dulu di MU, cross-nya sering nyasar, sering dijuluki El Gasing karena skillnya yang unik dengan putaran sambanya, driblenya stagnan, dan finishingnya nihil. Sekarang, ia jadi pembeda. Dean Henderson, si kiper yang dulu bolak-balik dipinjamkan dan dikorbankan demi nama besar seperti De Gea atau Onana, sekarang jadi legenda instan di Crystal Palace. Henderson tampil luar biasa di ajang FA Cup dan mengantarkan Palace menjuarai Piala FA setelah mengalahkan Manchester City di final. Ya, Manchester City yang jadi raksasa Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Dean Henderson tampil gemilang, bahkan mencatat clean sheet dan melakukan beberapa penyelamatan krusial di Wembley. Ia bukan lagi kiper cadangan, tapi pemimpin dari lini belakang Palace. Anthony Elanga dan Wan-Bissaka. Anthony Elanga adalah contoh sempurna dari pemain muda yang dilepas terlalu cepat. Bersama Nottingham Forest, Elanga bersinar terang. Bukan cuma jadi starter reguler, tapi juga mengangkat Forest ke posisi top 6 Premier League, prestasi tertinggi mereka sejak era kejayaan dulu. Sementara itu, Wan-Bissaka, yang sempat jadi bahan olok-olok karena minim kontribusi menyerang, kini justru jadi pemain terbaik West Ham musim ini.
Ia mendominasi duel 1 lawan 1, jadi bek paling konsisten di tim, dan jadi andalan David Moyes sepanjang musim. Tyrell Malacia. Tyrell Malacia, pemain yang sempat hilang karena cedera panjang di MU, kini bangkit di PSV Eindhoven. Sebagai bek kiri utama, ia membantu PSV memenangkan Eredivisie, mengungguli Ajax dan Feyenoord. Dengan gaya bermain agresif dan penuh determinasi, Malacia kembali menunjukkan kualitas yang dulu membuat MU tertarik merekrutnya. Dan MU masih bolak-balik pakai Sau dan maupun Patrick Dorgu yang masih angin-anginan. Jadi siapa yang salah? Apakah semua mantan pemain ini tiba-tiba jadi jenius setelah pindah? Atau MU lah yang tidak tahu cara mengelola talenta mereka? Salah satu faktor utama bisa jadi adalah gaya main dan taktik pelatih. Beberapa pemain ini sebenarnya punya potensi besar, tapi tidak diberi peran yang sesuai. Seperti McTominay lebih cocok main sebagai gelandang box-to-box, bukan sebagai gelandang bertahan statis. Antony bermain lebih lepas di betis, tidak dibebani sebagai finisher utama. Wan-Bissaka tidak diberi kepercayaan dalam sistem menyerang yang berkembang. Pelatih-pelatih mereka sekarang tahu bagaimana mengoptimalkan kekuatan alami mereka. Di MU, mereka justru dibonsai oleh sistem yang stagnan. Sistem taktik yang stagnan. Tidak ada identitas permainan jelas. Manajemen transfer yang asal beli dan asal jual. Kurangnya kepercayaan dan pengembangan pemain muda. Tekanan internal dan eksternal yang membuat pemain sulit berkembang. Semua ini membuat MU bukan lagi klub pengorbit pemain, tapi kuburan karir mereka. Dan yang paling ironis, begitu mereka keluar, mereka malah bersinar. Kenapa? Karena klub lain tahu cara mengelola potensi dan mental mereka. Manchester United adalah klub dengan tekanan ekstrim. Publik, media, bahkan fans sendiri seringkali tidak sabar terhadap proses. Seorang pemain muda yang baru tampil 3-4 kali dengan buruk langsung dicap gagal. Padahal banyak dari mereka butuh waktu, adaptasi, dan dukungan psikologis yang stabil. Bandingkan dengan Napoli, Betis, atau bahkan Forest. Tekanan tidak sebesar MU. Dan di sana, pemain lebih bebas berekspresi. Apakah MU sebagai klub gagal membangun ekosistem yang sehat untuk pengembangan pemain? Dan yang tak kalah penting adalah, manajemen MU sering salah ambil keputusan. Seperti, jual Elanga, tapi pertahankan pemain lain yang kontribusinya lebih sedikit. Lepas Henderson, tapi krisis kiper terjadi ketika Onana tampil inkonsisten. Kirim Malacia ke klub lain, padahal tidak punya pelapis Luxau yang memadai. Ini bukan soal teknis semata, tapi soal pengambilan keputusan yang jangka pendek dan tidak punya visi. Sejak era Ferguson, MU memang bermasalah dalam hal perencanaan skuad atas pemainnya. Yang perlu dibongkar adalah cara MU merekrut pemain, cara mereka memoles pemain muda, struktur pelatih dan sistem permainan, dan tentu saja, tekanan fanbase yang kadang terlalu brutal. Kalau kita tarik garis lurus dari semua ini, satu hal yang jelas. Bukan para pemain ini yang gagal, tapi MU lah yang gagal mengelola mereka. Bakat mereka nyata, kualitas mereka terbukti, tapi MU tak mampu merawat, mengembangkan, dan mempercayai mereka. Setelah keluar, mereka dibebaskan dari beban, dan akhirnya bersinar. Ini jadi pelajaran penting, bahwa sebuah klub besar pun bisa membuat keputusan kecil yang berdampak besar. Dan kadang, pemain bukan gagal, hanya berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Penutup. Jadi sekarang kita tanya ke kalian, apakah benar MU gagal mengembangkan pemain-pemain ini? Atau justru mereka memang butuh lingkungan lain untuk berkembang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar tidak ketinggalan konten sepak bola panas lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.